Setelah MSCI menyampaikan peringatan kepada Bursa Efek Indonesia, beberapa investment banking dunia seperti UBS, Goldman Sachs, menurunkan juga rating Indonesia. Terakhir, lembaga pemeringkat Moody menurunkan outlook surat utang Indonesia. Apakah semuanya akan menjadi semakin buruk atau ini hanya shock sementara? Ada baiknya kita melihat sejarah yang terjadi di bursa. Apa yang sebaiknya dilakukan investor saat ini? Berikut ini analisis dan tips dari Lana Sulistianingsih, pengamat pasar modal Universitas Indonesia. Ya, saya di market sejak tahun 1995. Saya mengalami beberapa kali up and down-nya market. Dari mulai tahun 97, yang 98, kemudian tahun 2008, bahkan ada bom Bali, bom di Marriott. Ya, setiap shock pasti akan ada koreksi. Ya, tapi yang kali ini mungkin karena tadi ada isu MSCI ya di awal tahun dan MSCI memberi kesempatan sampai Mei. Ya, mudah-mudahan otoritas atau regulator ini bisa memberi jawaban sebelum Mei, jadi nggak perlu nunggu Mei gitu ya. Nah, dari situ nanti bisa kita lihat apakah jawabannya ini bisa diterima. Karena kalau nunggu Mei, uncertainty-nya lebih panjang dan itu tentu masih membuat gejolak. Dan pada waktu Mei nanti misal nih jawabannya masih belum memuaskan, berarti kita akan koreksi lagi. Nah, harapan saya sih bisa dipercepat pemulihan ini, recovery ini, ya kalau regulator dalam hal ini bursa maupun mungkin OJK yang kan sekarang ini kan selalu memonitor ya, itu bisa memberi jawaban lebih cepat. Kalau bisa memberikan jawaban lebih cepat, nggak perlu nunggu sampai Mei, terus kemudian negosiasi dengan MSCI, bisa nggak disampaikan bahwa Indonesia sudah menjawab concern yang disampaikan. Ya, kalau kita bicara global ya, kondisi global sendiri kan masih mempunyai uncertainty yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada beberapa fund asing yang mulai menurunkan investasi di Indonesia, saya kira pertama kalau dari pengalaman yang lalu ketika ada shock gitu ya, mereka memang akan responnya turun dulu. Karena juga nggak mau ngambil risiko yang lebih besar. Tapi ketika nanti mereka melihat ada perbaikan, mereka akan naikin lagi. Jadi buat mereka bobot itu dinamis, Mbak. Jadi nggak kartu mati gitu ya. Mereka akan adjust dengan mudah, apalagi di pasar modal. Nah, itu sebabnya tadi kalau saya sampaikan di awal bahwa perlu dipercepat. Tidak usah nunggu Mei, barangkali di Februari atau Maret awal sudah disampaikan datanya kepada MSCI, kemudian dilakukan pertemuan, pasti bocor lah isinya apa. Pasti juga fund-fund asing itu juga pasti udah mendengar hasilnya bagaimana. Nah, belum sampai Mei pun saya yakin kalau hasilnya positif diterima oleh MSCI, mereka pasti masuk lagi. Justru barangkali buat investor di dalam negeri, ya seperti juga kata Pak Menteri Keuangan ya, serok-serok gitu ya, artinya memang falsafah di pasar modal kan ya belilah ketika lagi pasar koreksi. Kan gitu ya, jadi ini ada kesempatan juga untuk investor lokal itu bisa ikut dengan lebih banyak. Jadi nggak perlu khawatir, asalkan tadi bahwa kebutuhan dari MSCI itu bisa dipenuhi, dipercepat, kemudian disegerakan kepada MSCI, nggak perlu nunggu Mei, saya kira bisa segera pulih. Jadi nggak perlu juga nunggu nanti nih sebentar lagi Fitch rating, kan nggak perlu. MSCI itu indeks yang jadi patokan buat fund manager asing untuk masuk ke semua negara. Ya, terlebih lagi dengan sekarang adanya AI, digitalisasi. Kalau Mbak perhatikan, broker-broker asing itu udah nggak ada di Indonesia. Mereka keluar dari negara single country, mereka hanya di head office regional misalnya. Dan nggak membutuhkan analis lagi. Nggak membutuhkan ekonom lagi, karena mereka bisa menggunakan MSCI Index dan menggunakan AI. Mereka bisa bertanya kepada AI, tentu dengan pertanyaan yang akurat ya, sehingga jawabannya juga akurat. Nah, dengan model seperti itu,
indeks MSCI ini menjadi andalan informasi buat fund manager asing untuk masuk ke Indonesia atau untuk masuk ke negara lain. Sama seperti kita dulu LQ45, artinya kita patokannya dengan LQ45. Bahkan kinerja dari fund manager dibandingkan dengan LQ45 atau Kompas 100. Tapi ini lebih dari itu karena dengan situasi sekarang yang sangat mengglobal dan penggunaan digitalisasi AI yang sangat intens, MSCI Index itu bisa mewakili mereka. Jadi mereka nggak perlu datang ke Indonesia. Nah, tadi kalau semua sekarang sudah mau masuk MSCI itu nggak gampang loh Mbak. Nggak gampang. Yang disampaikan di MSCI dan bisa dibaca di websitenya, mereka membutuhkan likuiditas. Kenapa? Fund besar asing ini kalau datang ke Indonesia kan nilainya besar Mbak. Dia harus liquid, harus bisa keluar masuk. Nah, efek liquid juga bisa membuat harga itu naik. Dan memang itu yang diinginkan oleh MSCI, bukan harga yang turun. Kalau ada saham yang harganya naik, ya psikologis itu memberikan keuntungan. Nah, jadi definisi goreng-menggoreng ini juga harus benar-benar dipisahkan lah. Apa sih definisinya? Kalau bermain saham untuk spekulasi dengan tidak ada kriteria, nah ini memang menjadi rancu ya. Jadi harus dipisahkan antara keinginan untuk masuk ke MSCI dan goreng-menggoreng. Dan kalau menurut saya, regulator juga harus melihat MSCI sebagai bagian mitranya regulator. Bukan menjadi bagian dari yang dalam tanda petik cuman seperti tumpangan gitu ya bagi dana asing. Bukan. Karena dengan MSCI itu dana asing masuk. Kalau banyak perusahaan Indonesia, emiten yang listed, masuk ke MSCI, artinya apa? Pilihan bagi fund manager asing itu makin banyak dan mereka makin suka masuk ke Indonesia. Yang yang masuk ke MSCI, yang big cap. Sedikit sekali yang punya pemerintah loh. Padahal BUMN kita kan banyak. Kemarin TINS sebetulnya mau masuk ke MSCI, small cap. Tapi karena ada satu dan lain hal, kena suspensi dari bursa, akhirnya nggak bisa masuk. Padahal kalau dia masuk, ada investor asing tertarik untuk membeli, kan berarti inflow juga ke Indonesia. Jadi intinya MSCI itu adalah pintu masuk dana asing, Mbak. Itu yang harus di support sebetulnya, dalam arti ya tetap cara untuk masuk ke sana tetap sehat ya, tidak melakukan manipulasi harga. Pasti MSCI juga tahu kok, mereka juga punya kriteria dan juga punya banyak informasi. Jadi Bali sebetulnya kalau dibilang goreng-menggoreng ini memang perlu kehati-hatian sih. Artinya apa yang disebut goreng-menggoreng? Sekarang PE itu tidak lagi menjadi patokan Mbak di MSCI. Bahkan ada PE yang ribuan pun dibeli oleh fund asing karena liquid. Ketika liquid harga itu naik, ya itu adanya. Belum tentu, karena untuk mempertahankan dan untuk masuk ke MSCI itu ada batasannya Mbak. Likuiditasnya harus berapa? Tradingnya itu. Kalau nggak salah yang big cap itu sekitar 3 miliar ya. 3 miliar dolar tapi ini. Nah kalau harus bisa masuk ke MSCI 3 miliar, mau nggak mau kan likuiditasnya harus didorong juga kan. Dan likuiditas pas menambah likuiditas ya dengan jual beli, itu pasti membuat harga naik. Apalagi kalau likuiditasnya bertambah. Jadi perlu juga sih MSCI itu sebaiknya menjadikan mitra, bahkan pemerintah kalau perlu mendorong lebih banyak perusahaan untuk masuk ke MSCI, khususnya yang saham-saham pemerintah ya. TINS, terus kemudian apa lagi tuh? Antam. Nah itu harus diperbanyak. Kenapa? Loh itu patokan kok buat orang atau dana asing untuk masuk. Nah kalau Indonesia itu menjadi radar investasi mereka dan bobot untuk pasar Indonesia meningkat, kan bagus. Karena pasar modal itu bagaimanapun ya masih dianggap sebagai leading indicators
dari perekonomian kira-kira 6 bulan, 1 bulan ke depan loh. Pasar surat utang saat ini relatif lebih stabil ya, nggak terkena isu MSCI. Tapi kalau MSCI kemudian merembet ya ke Moody's misalnya tadi Outlook, nggak ini bisa kena di pasar surat utang kita. Sementara pasar surat utang kita ketahui memang di tahun 2026-2027 ini cukup besar ya yang jatuh tempo ya. Karena ada kebutuhan untuk membayar kembali lah utang-utang tersebut gitu ya. Nah, jangan sampai tadi artinya percepatan untuk menjawab MSCI itu memang sangat diperlukan karena nggak ingin ini merembet ke pasar obligasi. Dan kalau pasar obligasi juga mengalami penurunan confidence, ini kita punya 3 instrumen, yang satu lagi adalah rupiah yang juga bisa cukup berat juga tekanannya. Tapi kita berharap makanya tadi regulator bisa mempercepat jawaban untuk MSCI. Kalau bisa nggak usah nunggu sampai Mei, saya pikir sekitar bulan ini Februari toh juga masih awal ya. Awal Maret udah bisa diserahkan, duduk bareng sama MSCI. Saya yakin beritanya juga udah keluar, MSCI bisa terima atau tidak. Jadi Mei aman, April juga cukup lumayan lah aman ya, karena ada Fitch ya biasanya untuk memberikan penilaian ya. Mungkin rating masih tetap sama seperti yang dilakukan oleh Moody's, tapi Outlook ini yang juga menjadi concern. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sih Fitch punya pemahaman yang berbeda dan pemerintah bisa meyakinkan Fitch bahwa fundamental kita nggak berubah kok. Ini kan ya kalau kita bilang temporer gitu ya, dan sedang diperbaiki. Jadi perlu memang upaya effort yang cukup besar, sinergi gitu ya. OJK, bursa, termasuk juga mungkin Kementerian Keuangan itu all out dalam membereskan jawaban-jawaban MSCI ini. Saya masih ingat betul tahun 97-98 ya, ketika terutama 98 terjadi penurunan. Waktu itu mana belum ada auto reject atas, auto reject bawah Mbak. Udah itu rasanya meluncur itu udah gak kurang-kurang. Tapi sedikit orang yang mau memanfaatkan, karena malah khawatir ya. Terus kemudian kasus Bom Bali yang pertama, wah kaget, itu sampai 2 hari apa 3 hari itu pasar koreksi. Bom Bali 2 ya, itu masih juga begitu. Tapi pasar udah mulai belajar bahwa ini temporer, pasti naik lagi. Bom Bali 2 nggak selama Bom Bali 1 recovery-nya. Waktu Marriott pagi koreksi, sore udah naik lagi Mbak. Jadi ya kalau sekarang kondisi seperti ini pasti kan ada yang seperti misalnya passive fund kan harus keluar ya. Dia harus keluar karena dia ngikutin indeks, ya kan? Indeks turun ya dia harus keluar. Nah, tapi kan masih banyak opportunity yang lain, yang fund manager yang lain. Jadi lihat aja kira-kira yang kemarin masuk MSCI dan dia bertahan di sana, barangkali bisa dipertimbangkan. Atau ya masuk pada saham-saham yang sempat dulu bagus, mungkin sekarang koreksi, bisa diambil kalau memang mau di pasar saham. Kalau di pasar lain, ya tentu turunannya juga ada ya, reksadana. Kalau yang lain memang ada kondisi yang kita memang nggak bisa kontrol, terutama di Amerika, ya terkait dengan sebentar lagi ini ada pemilihan selah di Amerika. Nah pemilihan selah ini yang menang siapa? Apakah Partai Demokrat atau Partai Republik? Nah sambil menunggu selesainya pemilihan selah, pasar di sana masih akan up and down, mungkin cenderung koreksi. Nah, seandainya nanti yang menang itu misalkan Partai Demokrat yang dalam tanda petik lawannya Presiden Trump, ya bisa jadi ada upaya-upaya untuk impeachment, ya
Itu akan berubah juga sentimen. Yang sekarang ini ketidakpastian itu dicerminkan dengan membeli emas. Gak hanya di Indonesia loh, di luar negeri juga membeli emas. Karena ketidakpastian itu. Ya, ditambah isu tarif. Ya, masih jadi ancaman sana sini gitu ya sama Presiden Trump. Salah satu hedge lindung nilai terhadap inflasi itu adalah emas, Mbak. Jadi ketidakpastian itu dicerminkan dengan membeli aset tadi emas. Mungkin nanti kalau ada ketika pemilu setelah itu dimenangkan oleh Partai Demokrat, situasi bisa berubah ketika melihat ada imbangan gitu ya. Termasuk juga penggunaan kata trade war. Yang namanya war itu harus diputus sama Kongres. Gak bisa itu presiden menyebut war. Nah makanya tergantung pada pemilihan setelah ini. Kalau itu nanti dimenangkan oleh Partai Demokrat, tidak bisa lagi Presiden Trump itu mengatakan ada trade war dan kebijakan impornya Presiden Trump bisa dianggap ilegal. Kan harus disampaikan dengan Kongres terlebih dahulu, nggak bisa kemudian sepihak kayak gini gitu loh. Nah ini petanya memang masih uncontrollable ya, artinya kita nggak tahu situasi di Amerika, kita nggak bisa kontrol di sana. Tapi kalau bisa sih situasi di dalam negeri ini diperbaiki dengan memberi sinyal-sinyal positif kepada investor di dalam negeri, nggak usah khawatir, malah harusnya ya mengambil posisi barangkali ya. Ya tapi kita nggak tahu ya sampai mana turunnya. Nah asalkan regulator bisa memberikan sinyal bahwa memang kebutuhan yang diminta oleh MSCI itu bisa dipenuhi dan cepat, ya mestinya sih bisa recovery lebih cepat ya. Nah kita nggak perlu nunggu nih hasil. Ya artinya mendekatilah kita bisa naik lagi, kan hari ini turun juga ya lumayan ya 7.800 tadi di sesi 1 karena masalah rating. Nah rating yang berikutnya adalah Fitch, ini jangan sampai juga terjadi. Pemerintah harus antisipasi ya, perlu antisipasi setidaknya bisa mempertahankan baik rating maupun outlook. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.